Kembali disergap, pemirsa Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menggagalkan penyelundupan ratusan kilogram ganja asal Sumatera di Jalan Raya Bojonegara, Serang, Banten. Pelaku menyamarkan muatan truk berisi 209 kilogram ganja dengan peralatan listrik. Truk bermuatan 209 kilogram ganja kering dihentikan saat Narkoba Polres Jakarta Barat. Polisi menangkap seorang kurir berinisial SO. Untuk menghindari pemeriksaan petugas di pelabuhan dan polisi, pelaku mengisi muatan truk dengan barang rongsok dan peralatan listrik. Dengan imbalan 75 juta rupiah sekali antar, pelaku mengantarkan 209 kg ganja kering ke wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Penangkapan merupakan hasil pengembangan dari penangkapan jaringan Sumatera sebelumnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Seorang siswi SMP di Medan, Sumatera Utara terjatuh dari angkutan kota saat menghindari aksi pelecehan seksual. Akibat peristiwa tersebut, korban kritis tak sadarkan diri. Warga menangkap Yusrendi, terduga pelaku pelecehan seksual kepada seorang siswi SMK di dalam angkutan kota di Jalan Dr. Mansur, Medan, Sumatera Utara. Akibat kejadian tersebut, korban yang ketakutan melompat dari angkot hingga tak sadarkan diri. Peristiwa berawal saat korban IS, siswi SMK 11 dalam perjalanan menuju sekolahnya. Saat berganti kendaraan menggunakan angkot, korban bertemu dengan pelaku. Secara tiba-tiba, tersangka Yusrendi melakukan pelecehan. Korban pun kaget dan segera melompat dari angkutan kota tersebut hingga terjatuh. Akibatnya, korban mengalami pendarahan di kepala hingga tak sadarkan diri. Dalam angkot itu ada pelecehan dan karena dianya takut dia tuh lompat dari angkotnya. Berarti kondisi angkot lagi berjalan itu, Pak? Kondisi angkot lagi berjalan. Usai operasi, kondisi korban mulai stabil. Mengalami penurunan kesadaran, ada gangguan kesadaran, akibatkan adanya cedera atau pendarahan di kepala. Karena kita sudah lakukan tindakan penanganan, dilakukan operasi, kemudian sekarang ya kondisinya sudah stabil ya. Pada kasus ini, pelaku Yusrendi 36 tahun pengamen jalanan telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Akibat ulah orang tak dikenal, kawasan hutan jati milik perhutani di Situbondo, Jawa Timur terbakar. Khawatir semakin meluas, warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sejumlah warga berupaya memadamkan api yang muncul pada kawasan hutan jati di jalur Pantura, kawasan Arjasa, Situbondo, Jawa Timur. Meski hanya menggunakan ranting pohon, warga berupaya memadamkan api. Warga khawatir api semakin membesar dan merambat ke pemukiman. Kawasan yang terbakar seluas 8 hektar dan milik perhutani. Di warung dibangunin sama istri saya kalau ada api dari timur. Jadi saya khawatir api sampai ke warung. Saya turun tangan, terus saya ambil, saya matikan semampu saya. Dan kebetulan ketemu sama petugas tadi di jalan, saya ngomong juga. Saya juga sudah laporan ke petugas yang jaga di sini, tapi beliaunya katanya masih baru datang dari atas. Dugaan sementara, kebakaran berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan. Banyaknya daun kering juga membuat api cepat membesar. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah sekaligus toko milik seorang nenek di Bojonegoro, Jawa Timur. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kobaran api membakar sebuah rumah sekaligus toko di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Bojonegoro, Jawa Timur. 20 petugas dan 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat dan membesar. Rumah milik Lilik Pujiati, lansia 75 tahun ini, hangus terbakar beserta seluruh isinya. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Penyebab memang sementara masih dalam penyelidikan dari kepolisian. Akan tetapi dari informasi saksi mata menyampaikan bahwa ada peristiwa meteran listrik itu turun, jeglek, kemudian dinaikkan lagi, jeglek dinaikkan lagi. Jadi kami
Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan.